Ini tapi ada satu kejadian lucu pada gue ditangkap. Tiba-tiba ada yang dateng kan. Selamat malam mas. Oh iya malam-malam. Ayo gabung bro. Gabung bro. Malam mas. Bisa bicara mas. Iya bro. Asik dulu bro. Kita asik aja. Satu lagi nyamperin tuh orangnya. Mas ngasih screen saver BNN. Hai para Noise. Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channelnya Noise sekarang. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Hai para Noise, kita ketemu lagi. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Yes. Jadi kalian bisa ngedengerin cerita kisah hidup gue gimana rasanya jadi Raffi Ahmad. Ya bisa kapan aja lu dengerin. Dan juga gue pengen sharing sama kalian kenapa gue bisa gabung sama Noise. Di Noise ini untuk kalian para Noise, gue senang banget bisa berbagi kisah hidup, berbagi hal-hal yang positif, sampai hal-hal yang dulunya negatif tapi harus jadi positif. Jadi pengalaman hidup, kisah-kisah hidup gue di Raffi Everywhere ini karena gue punya cukup banyak kisah pengalaman hidup dari diri gue sendiri, dari orang lain, ketemu banyak orang yang bisa gue sharing sama kalian semua. Nah ini adalah episode perdana. Episode perdana ini gue akan mengundang narasumber. Anjir bahasa narasumber. Nggak, gue akan mengundang teman baik gue yang tahu tentang hidup gue banyak. Tapi gue mau sharing sedikit bahwa guys, buat para Noise semuanya dengerin ya, yang namanya hidup itu nggak ada yang instan. Semuanya itu pasti from zero. Nah jadi gue pun melewati masa itu. Gue pernah pengalaman karir gue dari tahun 2000 sampai sekarang tahun 2000 berapa nih? 22. Berarti udah 22 tahun gue melewati asam garam ketemu banyak orang. Nah, ini salah satu yang gue hadirkan di sini, salah satu kisah saksi hidup gue dari zaman gue makan di warteg, minjem duit sama dia, naik bajai. Nggak punya duit, gembel. Pokoknya cukup banyak yang dia salah satu yang tahu banyak tentang gue lah. Dari gue nggak punya apa-apa sampai disebut Sultan. Ini dia Irwansyah. Halo. Ya gimana Pak Sultan Andara? Agak lah, itu sebenarnya Sultan-Sultanan itu cuman sebutan dari orang, tapi gue jadiin doa aja coy. Mudah-mudahan itu kan jadi. Tapi sih emang udah kayak Sultan sih sekarang. Kan kaya. Boleh lah ya. Boleh lah. Nah jadi sebenarnya gue ngobrol sama Irwan ini mau napak balik ke 20 tahun yang lalu. Iya enggak? 20 tahun? 2000 ya, tahun 2000 ya. Kak, gue pertama kali tahun 2000, tahun 2001 gue akhirnya masuk TV. 2002 akhirnya 2002 tuh gue ketemu sama lu kali. 2001 kali ya? 2001. Oh 2001. Iya, gue ketemu sama dia 2001. Tapi kita enggak syuting bareng. Lu masih ingat waktu itu 2001 ketemu sama gue gimana? Jadi ini kisah nih ya. Kita flashback ke 20 tahunan yang lalu. Iya. Zaman gue dibayar dibayar berapa lu? 250.000. 250.000 casting coy, gila dari pagi sampai sore. Coba lu ketemu gue pertama di mana? Di daerah Cikini. Di daerah Cikini kita ada casting. Oh iya, sinetron waktu itu ya. Casting sinetron. Oh ini ceritanya asik nih. Coba lu cerita nih gimana nih. Nah ini lucu banget nih, kocak banget nih. Coba lu yang ceritain deh, jangan nanti gue yang betulin deh. Jadi gue sebenarnya ke situ nganterin temen gue namanya Sein untuk casting sinetron pertama. Sein yang rambutnya turun gitu kan. Sein. Nah, tapi pas lagi casting, gue disuruh casting juga. Nah, ketemulah sama si Sultan Andara ini. Si Raffi Ahmad. Ketemu gue. Kerek lah. Terus ketemu gue ya. Gimana ketemu lu? Coba lu kasih tahu coba gimana. Kita casting tuh. Kita gantian casting apa segala macam. Nah, sebenarnya kita situ belum kenal ya, belum kenal, tapi kayak pas lagi ngantri tuh kita lu siapa? Gue Raffi Ahmad gitu. Gue dari Bandung. Bandung jauh banget. Terus lu kesini buat casting doang? Iya, buat casting doang. Wah, keren banget nih orangnya, sumpah nih gitu. Iya, perjuangan tuh. Terus gue dari Tangerang udah ngerasa jauh banget ke Cikini. Ya lumayan lah gitu. Ini dari Bandung dan nggak naik mobil, dia naik kereta. Gue. Terus naik bajai ke situ. Gue naik bajai. Lo inget gue Cikininya itu di bawah jembatan kan? Jauh jembatan. Ada ruko tempat castingnya di situ tuh. Iya. Terus pas mau balik, nah di sini lah momen-momen gue lumayan deket lah sama dia. Maksudnya kayak intens, kayak berhubungan lah gitu. Terus dia pas mau balik, terus tiba-tiba gue ngajakin makan. Lapar banget nih kan, tadi kita udah ngebahas masalah lapar juga di dalam gitu loh. Lapar casting nih, abis ya, casting ngantri 2 jam, iya nggak? Iya, 2 casting jaman. 2 jam, 2,5 jam kita casting nih. Tuh nunggunya 2,5 jam, castingnya 5 menit.
Nah terus udah gitu, kita makan yuk. Nih di depan ada kayak rumah apa sih kayak ayam goreng gitu loh, Vi, ya kan? Iya, Kayak pecel. warteg lah. Bukan, iya warteg lah ya. Iya, Hitungannya warteg. kayak gitu-gitu. Terus makan situ yuk gitu. Ya kalau lo berkenan gini-gini, terus dia bilang, "Oh, gue nggak mau. Lah tadi lo bilang lapar, kok sekarang lo nggak mau?" Gitu. Terus dia diam, akhirnya dia ngomong. Gimana ngomongnya? Gue bilang, aduh, bukannya gue nggak mau makan nih, gue takut nggak cukup tiket keretanya balik ke Bandung. Karena gue inget banget setiap kali gue dari Bandung tuh gue cuma dibekelin 100.000 ya kan. 100.000 naik kereta dulu ya 20.000 atau lah 25.000 naik kereta. Pulang pergi tuh kan 50.000 ya kan. Terus naik baja itu zaman dulu bisa 10.000 lah. 10.000. Jadi waktu itu gue bilang gini, aduh gue mau ngejar tiket kereta ke Bandung. Kalau gue makan, gue takutnya naik bajai. Maksudnya gue pengen naik taksi buat ngejar. Jadi gue udahlah, gue nggak usah makan. Jadi tiketnya dia tuh kalau nggak salah jam 4 atau jam 5-an jam gitu. Jam 5 sore. Terus itu jam 2:30 ya, Vi? Jam 2:30-an. Terus dia kalau naik bajai takut nggak ngejar tuh, ngejar takut lah. Gue kan keretanya. Ya pikiran gue anak Bandung deh, gue naik taksi biar ngebut. 2001 itu umur lo berapa coba? Umur gue 15. Tuh. 14. Umur 14 tahun sendiri. Iya benar 15. Masa sih, Vi? 17-an kali. Enggak, gue 15. Enggak, itu 15, 16. Lo 87 kan? 87 gue. Ya segitulah 15 lah pokoknya Gue kelas 1, belum kelas 1 SMA itu. Belum ya? Belum. Udah deh, udah 1 SMA. Udah. Belum. belum itu belum. Lupa. Belum. Lagi mau akhir menuju 1 SMA tuh gue. Nah pokoknya kan intinya dia tuh kan masih kecil, dia mesti naik kereta sendiri dari Bandung, dan itu kan 3 jam ya, 2 jam lebih lah. Naik kereta 2,5 jam, 3 jam dulu. Iya kan? Iya. Terus belum naik angkotnya segala macem. Nah itu dia yang maksudnya makanya kalau orang bilang jadi Raffi enak tuh, ya lo harus ngelihat dari sininya dulu nih. Dulu tuh waktu itu kita casting mainnya sama Tamar Bedesinski ya nggak? Iya. Dia akhirnya dia dapet nih, si Irwan dapet. Gue waktu itu nggak dapet, tapi gue ngambil. Karena nggak nutup. Karena nggak nutup coy gue. Kan dibayarnya 250.000, gue bilang, Wan, aduh gue nih yang gue lagi dapetin sekarang gue udah DP 500.000. Gue bilang kalau gue 500.000 ya kan masih dapat lah, seminggu tuh zaman dulu masih 4 kali kan. Bukan stripping, jadi yang seminggu sekali gue masih dapat 2 juta. Gue bilang tapi kalau ini tambahan, nah kalau gue dari Bandung sebulan gue 4 episode. Iya sebulan 4 episode, berarti kan 4 kali 500.000 2 juta kan. Terus kalau gue ngambil sinetron satunya lagi kan tetap aja harus ada biaya dari Bandung ke sana kan, yang ini sedangkan dibayar 250.000. Gue bilang gue kagak nutup nih 250.000. Akhirnya gue ngambil yang itu. Akhirnya kita pisah di situ. Akhirnya pisah. Jadi dulu aja di warteg aja gue sampai mikir 2 kali mau makan tuh, karena buat gue dulu 10.000 sampai 15.000 tuh berarti. Tapi akhirnya makan kan? Makan di traktir lu bego. Gue akhirnya di traktir dia waktu itu. Ya udah di sini gue bayarin. Ya udah oke, gue makan. Gue makan habis gitu gue pulang. Jadi dulu tuh kisah hidup gue lumayan keras sih. Kalau menurut gue keras. Kita casting, dulu gila lu Ki. Gue setiap kali casting iklan tuh nggak pernah dapet. Si Irwan dapat mulu, sialan nih orang nih. Iklan kan? Ya, lu iklan dapat mulu coy. Iklan. Ya hampir setiap kali. Gue malas. Karena murah bayarannya. Enggak juga sih sebenarnya. Dulu mah emang kita murah. Dulu memang kita berdua murah. Kalau dulu syuting iklan kan kita nggak bisa narif harga. Nggak bisa, karena ada budgetnya di situ. Ada budgetnya iklan, talent misalnya permen. Budget 5 juta. Ya 5 juta. Budget 2 juta. Wah, budget 20 juta aja udah gede banget ya dulu ya. Itu mah udah nyayur. Paling iklan tuh di zaman dulu gue tuh 2 juta. Paling gede 5 juta lah. 5 juta tuh udah paling gede banget. Tapi kita pernah satu iklan kok. Sama Revalina, inget gak? Oh iya, gue pernah satu iklan sama Irwan nih. Bedak ya. Bedak cewek. Main talentnya Revalina Estemat. Gue, lu sama almarhum Adi Firmansyah. Sampai pagi tuh kita supporting syuting sampai pagi. Cuma ngelongok doang. Anjrit, gue dibayar berapa tuh ya? Sejuta. Itu syuting dan callingan kalau iklan kan enggak kira-kira. Jam 5 pagi, kita kok jam 5 subuh juga kita kelar di Bers. Tapi iklan sih lumayan lah 1 juta zaman dulu. Jadi dulu kalau iklan tuh si Irwan dapat mulu. Tapi intinya gue sama Irwan Syah dulu setiap kita adalah fakir casting coy. Jadi sehari bisa 4-5 casting. Wah sehari tuh bisa 4-5 casting. Kita ngejar dari pagi. Jadi kita jadwalin tuh. Pagi casting iklan A, siang iklan B,
3 sinetron, 4 apa. Rata-rata casting kan tutup jam 7 malam ya. Iya. 7 malam. Jadi zamannya artis ya disebut influencer atau artis zaman sekarang ya mereka kan sekarang udah menggunakan sosial media. Udah enak lah ya. Udah enak kita Udah mah. fasilitasnya udah banyak. Iya, Kayak ada Instagram, ada YouTube, Iya. ada semua Casting lah. itu beberapa kali lagi kita casting dulu. Udah gitu ntar keterima jadi nominasi. Nominasi. Jadi dari ratus Datang lagi tuh. casting Datang, lagi. casting lagi tuh nominasi. Habis itu nungguin deg-degan kayak gitu-gitu tuh dulu tuh. Gila dulu. Tapi iklan gua jarang gua. Dulu enggak pernah dapat gua. Karena Ya, gua cuma kurang karena dia ekspresif kali. actingnya over kayaknya. Enggak, justru zaman dulu iklan lu. Iya, Iklan tuh over. enak. Harus gitu-gitu kan. Cuman ya dari situlah akhirnya tapi kita sempet waktu itu satu sinetron bareng akhirnya sama si Irwan ya bareng ya. Iya, jadi Senandung Masa setelah Bubar. jadi Raffi sinetron beda, dia sama Baim ya kalau nggak salah ya. Iya, gue sama Baim tuh. Sama Baim sama Didi Riyadi ya. Iya, kalau nggak tunjuk salah satu bintang. Si Irwan ngambil itu yang sama Tamara Opera Blesensky. Dari situ kita malah ketemu tuh syuting sinetron ya. bareng. Sinetronnya stop bareng. Stop. Iya, lo selesai sinetron Oh lo. iya, Selesai. Sinetron gue juga selesai. Misalnya sinetron gue dia kelar tuh, habisnya ketemulah satu program. Jadi gua casting juga, Raffi juga casting. Iya. Ternyata dapat juga bareng lagi kalau emang jodoh maksudnya. Iya. Awal udah dapat bareng. Itu gue peran utama tuh, pertama kali tuh gila. sombong amat. Peran utama gue naik honor gue dari 500.000, 700.000. Gue naik 200.000 tuh. Gue di situ 500.000. Gue naik tuh dari 500.000, gue naik 200.000 jadi 700.000. Nah itu pemain top semua tuh yang ini ya. Gue main sama Yang sekarang nyetop. gila, gue main bayangin zaman itu sama BCL, Bunga Citra Lestari, Bella, Laudia Cynthia Bella, Arifin Putra, Irwansyah, Zaskia Meka, El Matiana tuh jadi guru yang gue taksir. Jadi itulah perjalanan gue akhirnya disitulah dari sinetron Senandung Masa Bubar. Baru akhirnya itu batu loncatan gue sih bisa lompat kemana-mana. Tapi waktu itu dari gue percaya nggak percaya dari gue Senandung Masa Bubar dibayar 700.000, akhirnya dari situ gue ada satu sinetron lompatlah ke PH lain, gue dibayar langsung 10 kali lipat, dibayar 8 juta. 10 kali lipat ya? Iya, langsung dibayar 8 juta. Langsung abis gitu nggak nyampe setahun, dibayar lagi Sekian belas. 2 kali lipat, 15 juta. Naik lagi jadi 25 juta. Bayangin gue dulu kelas 1 SMA, akhirnya kelas pas menuju naik 2 SMA, itu dibayar 20 juta privacy tuh kan gue anak kelas 2. Waktu itu kelas 1 SMA tuh. Tapi masih ngekos kan di sini kan? Iya, masih ngontrak. Tapi gue dulu udah lumayan kaya. Tapi yang pertama ya duluan beli mobil emang lo apa? Visto. 40 juta second. Nyicil gue 4 tahun tuh. Uang muka 4 juta gue. Gue muka 4 juta cicilan. Dengan gayanya dia kan dia Gila. bawa mobil kan Wan keren gak mobil gua? 2 tahun gue cicil tuh, inget banget gue. Gue pokoknya DP 4 juta. Warna abu-abu. Warna abu-abu. keren-kereman, Gue ya. cicil 2 tahun, sebulan 2 juta. 2 juta. Ya bener. Honor 700.000 kali 4. Iya, waktu itu kan tapi ada tambahan-tambahan. Tapi kan waktu tahun kedua karena gue udah naik 8 juta, gue lunasin langsung. Wis. Ganti mobil lagi yang lain. HRV. Enggak, Kia Carens dulu. Oh, Kia Carens. Dulu. Nambah 20 juta, gue inget banget tuh. 65 juta tuh Kia Carens. Habis gitu gue jual lagi beli HRV. 85 juta, naik 20 juta. 2 pintu. Habis itu gue jual lagi beli Mercy gue. Mercy hitam. Ih gila, gue kelas 2 SMA udah pakai Mercy peanut hitam loh. Waktu itu Iya. Mercy-nya harganya 170-an. 170-an lah. Iya. Gila. Jadi tapi gue masih ngontrak dulu. Waktu pas Raffi pakai Mercy, gue pakai BMW. Oh iya, lo pakai BMW. So kaya banget nih kita, padahal tuh berat di cicilan sebenarnya. Sebenarnya berat di cicilan tuh coy. Gila, cuman ya kan zaman dulu ya. Ya cuman ya itu maksudnya jadi orang tuh ngelihatnya nggak segampang itu sebenarnya. Segampang itu. Jadi kita tuh Orang dia juga suka nunggak-nunggak. Ini kok kontrakan kok. iya, gue suka kan gue ngontrak di rumah saudara gue. Iya. Gue suka Gue belum bayar 2 bulan nih. Iya, Suka curhat. Iya, suka. Terus akhirnya gue ngeband lah sama dia lah. Ada si Aldi Taher. Sama dia, sama si Denny, Oki. Iya, dulu sempet ngeband lah gitu. Udahlah nggak bener bandnya juga. Cuman dipecat si Irwansyah, dipecat. Dia malah ngetop sama Aca, lagunya meledak. Tapi ini kalau ngebahas masalah kalian pengen jadi Raffi Ahmad gitu, memang perlu sih dengerin ini karena memang menurut gue
kalau ngelihat sekarang tuh gampang banget emang jadi dia gitu, kayak wah tinggal cuap-cuap dapat sekian juta, sekian ratus, sekian berapalah gitu ya. Kalau dulu kan dia mesti casting dari Bandung, terus dia naik kereta segala macam sampai Jakarta. Itu kan lu kebayang dulu kan, maksudnya perjalanannya aja tuh berapa jam. Gitu. Terus ya dia nggak ada kos-kosan di sini segala macam sampai Ngontrak, gue dulu pernah ngontrak di Karet Pedurenan. Nah, Ngontrak di Karet Pedurenan itu di depannya pasar festival. Pernah Iya. ngontrak situ. Akhirnya pindah ke rumah saudara gue karena nunggak mulu. Gue pindah ke rumah saudara gue. Maksudnya biar nunggaknya lebih Nunggak juga, jadi juga, lebih tapi enak kan lah. Kalau sama saudara nggak akan diusir. Tapi gue dulu pernah punya satu pengalaman yang harus kalian dengerin nih. Gue dulu pernah di sinetron itu, let's say udah dibayar 20 juta tuh. Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Iya. Akhirnya gue ditawarin jadi host. Jadi host salah satu acara musik waktu itu. Dibayar cuma 2 juta. Jadi waktu gue udah honor gue 15 juta, 20 juta, ditawarin jadi pembawa acara, harganya cuma 2 juta. Gue ambil. Kenapa gue ambil? Karena gini loh, kalau gue tuh punya pikirannya, yang namanya bisnis itu nggak selalu semuanya berpatokan sama uang. Kan ada link dan ada progression. Contohnya misalnya nih, jadi waktu itu gue dibayar 20 juta. Kenapa? Karena waktu itu gini, gue juga ada satu nih orang yang ngomong sama gue, gue mau jadi host Ya, kan gue udah bintang sinetron, gue udah main film lagi, gue udah main film, udah main sinetron, ditawarin jadi pembawa acara. Jangan ngambil lu ya jadi pembawa acara ya. Kenapa emang? Lu kan udah jadi bintang sinetron, udah jadi bintang film. nggak boleh memperkenalkan. Iya. Kalau lu jadi host atau pembawa acara, berarti lu bukan bintang. Bintangnya adalah, oke, kita sambut, ini dia Irwansyah. Berarti kan bintangnya si orang yang lu sambut, bukan lu. Akhirnya gue bilang. Tapi lu emang memecahkan rumus itu sih. Iya, jadi pembawa acara tuh bukan bintang dulu tuh. Pembawa acara itu adalah ibaratnya ya orang yang memanggilkan bintang. Jadi lu bukan bintang, lu nggak akan bisa jadi bintang. Gue pernah digituin terus gue bilang, gue mah nggak mau jadi bintang, gue mau jadi langit. Nanti kalau gue udah sukses, gue jadi langit, gue tempel bintang-bintang di langit gue. Akhirnya itu yang membuat gue terpacu untuk, oke, misalnya kita udah di atas nih. Main sinetron kan kita di atas. Tapi setelah gue pikir-pikir, kalau kita udah di atas, cuma 2 pilihan ini. Mau turun langsung. Mau kita jatuhnya dari atas udah buk sakit banget. Udah gitu karena jatuhnya sakit banget nggak bisa naik lagi. Atau kita sadar diri turun ke bawah, cari sesuatu, naik lagi. Kalau udah di atas itu berarti kalau Jadi kita yang mengontrol grafik itu. Betul, daripada kita harus dijatuhkan atau terjatuh itu lebih sakit ketimbang kita udah preparation turun ke bawah. Makanya gue mau tuh dari honor 20 juta gue turun lagi ambil 2 juta. 2 juta. Dengan harapan gue tunjukin gue jadi host juga belajar coy. Gue pernah inget banget nih gue pernah cerita juga sama yang bersangkutan. Gue jadi host nih, bintang tamunya Dewa Ahmad Dhani. Ahmad Dhani kan dulu, sangar. Gue jadi host tuh sama Astrid Tiar, gue inget banget. Di cue card itu pertanyaan cuma 5. Oke, pertanyaan cuma 5 nih ya. Ya, pertanyaan 1 udah, pertanyaan 2 udah, pertanyaan 3 udah, pertanyaan 4 udah, pertanyaan 5 udah. Karena yang gue tanya Ahmad Dhani, durasi masih ada. Kan udah gak ada pertanyaan, gue bingung mau nanya apa kan. Gue inget banget tuh. Terus dia, mau nanya lagi gak? Waduh, gimana gue digituin sama dia. Wah, gue celengak-celinguk aja. Akhirnya, belum disuruh udah main gitar dia, udah nyanyi. Gue inget gue siapa. Kalau sekarang kan disuruh nanya lagi langsung ngelocos kan. Iya, tapi kan itu pengalaman sebenarnya. Jadi ya kayak begitulah maksud gue. Jadi kalau prinsip hidup gue tuh daripada kita di atas nanti jatuh ke bawah sakit, mendingan kita cari sesuatu ke bawah untuk naik lagi ke atas. Ibaratnya kalau keran, gue tuh lebih seneng punya keran yang banyak. Kenapa? Nggak perlu airnya deras, nggak perlu. Yang penting kerannya banyak. Kalau keran gue rusak satu, gue ada yang lain. Makanya akhirnya gue ambil sinetron, gue ambil presenter, gue ambil ini, gue ambil itu. Karena ya itu, gue punya 2 prinsip lah. Ibaratnya gue tuh nggak pengen jadi bintang. Kalau jadi bintang tuh setiap malam hari tuh bintang terlalu banyak. Dan cara bersaingnya juga saking banyaknya bintang mungkin kita nggak kelihatan. Atau mungkin bintang juga akan redup di pagi hari. Tapi kalau jadi langit itu kan kita mau pagi, siang, sore, malam dia tetap ada. Dan gue tuh pengen punya keran banyak. Kenapa bisnis gue banyak? Gue kerannya gue banyakin supaya kalau satu rusak ya satu semua masih bisa hidup lagi. Tapi resikonya capek. Nggak apa-apa. Gue juga punya prinsip ya udah. Kita kalau mau sukses
kalau mau kaya ibaratnya ya kita harus capek. Kalau kita belum mau capek dan belum capek, kita belum sukses atau kaya gitu. Kalau gua sesimpel itu pikiran gua. Jadi ya gua ngerasa, tapi gua pernah punya pikiran gini loh. Dalam hati kecil pernah gua lagi berdoa tuh. Ya Allah waktu itu, masa sih aku udah mau capek, udah mau capek kok Masih miskin aja. iya kok belum dikasih ini gitu. Tapi gue cuman pernah lagi berdoa gitu. Ya Allah aku udah berusaha nih, capek nih. Ya tapi belum dikasih itu berarti mungkin kata Allah ya lu belum waktunya. Tapi memang ada waktunya. Ya ya akhirnya dikasih juga. Ya, tapi memang yang gue lihat Raffi nih ya lebih ke dia berani keluar dari zona nyaman gitu loh. Kayak misalkan gue ini udah nyaman nih tadinya syuting sinetron segala macem gitu. Terus tiba-tiba gue harus mencoba hal yang baru kayak presenter. Padahal dia juga tahu gue tuh nggak bisa jadi presenter sebenarnya gitu loh. Tapi dia coba. Nah akhirnya sampai sekarang ya dia jadi bagus untuk nge-present orang. Nah itu juga ada satu prinsip hidup gue di dunia ini tuh cuma satu yang nggak bisa. Apa tuh? Menghidupkan orang mati. Wis. Itu menurut gua, itu yang nggak bisa gua lakuin. Tapi yang lain itu bisa. Ibaratnya gini, kita melakukan hal yang jahat aja bisa, melakukan hal yang baik pun bisa kok. Semuanya itu bisa asal kita mau memberikan effort yang lain-lain. Jadi buat gua kalau orang yang, kenapa gua punya prinsip menghidupkan orang mati itu emang udah nggak akan bisa. Nah kalau gua suatu hari mati, ya udah gua nggak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi sebelum gua mati, ya udah gua mau melakukan hal apapun itu yang memang bermanfaat dan gue rasa gue bisa melakukan hal itu. Jadi itu prinsip hidup gue. Makanya gue kalau dibilang, kadang orang ada yang bilang gini, Vi lu tuh banyak banget sih yang lu kerjain, lu gak bakalan fokus kalau ngerjain sebanyak ini. Nah itu kembali lagi sama diri kita sendiri. Diri kita ini mau mengerjakan sesuatu halnya karena apa? Karena keinginan kita sendiri atau orang lain. Tapi kalau sesuatu halnya kita lakukan dengan keinginan kita sendiri, pasti kita tahu kita akan bisa melakukan hal itu. Beda halnya dengan kita karena disuruh orang gitu misalnya. Tapi kalau misalnya semuanya nih yang gue lakuin nih kayak sekarang, gue mau bikin bisnis A, B, itu atas dasar kemauan gue sendiri dan atas dasar gue kayaknya mampu untuk bisa melakukannya. Jadi kalau kita merasa oke, gue mampu untuk bisa melakukannya, do it, lakuin gitu. Iya, nggak nunggu besok lah ya. Karena ide itu kan datangnya tuh bener-bener spontan gitu kan. Betul. Ibaratnya gini lah, orang tuh mau menuju ke satu hal, mau menuju kesuksesan, itu pasti ada beloknya. Rata-rata. Maksudnya beloknya itu bisa kegagalan, bisa kenakalan, bisa kehilafan, kan itu bisa terjadi. Kalau nakalnya, lu senakal apa dulu? Gue gak ada cerita buat kenakalan, Vi. Lu gak ada? Nggak nakal. Gila lu suci banget sumpah. Sumpah bohongnya. Tapi ya gue pun dulu pernah kok melakukan hal yang bodoh juga sering. Iya, gue pernah mabuk-mabukan. Ya, sampai kita masuk kan ya. Pernah masuk BNN. Nah itu lucu loh sebenarnya cerita BNN itu. Tapi ini nggak boleh ditiru ya, maksud gue ya udahlah. Ya kita euforia kan, euforia punya uang segala macam, kita bebas ngelakuin apapun gitu. Tapi salah. Dulu karena gue merasa di SMA gue udah punya uang. Mungkin gue tuh waktu kelas 2 SMA tuh 50 juta sampai 100 juta tuh ada lah ya. Ada. Masukkan. Jadi gue dulu bisa membeli apapun itu pakai uang sendiri. Tanpa larangan orang tua. Karena orang tua di Bandung. Sampai-sampai ya gue mau ngapain aja ya gue punya duit gitu. Kadang ada yang gue store ke orang tua, ada yang gue umpetin, kan ada juga ya, namanya juga. Jadi gue setiap weekend sih suka dulu pergi-pergi clubbing, terus juga minum, mabuk pernah gue. Ya ini nggak bisa dicontoh ya. Nggak bisa dicontoh guys, cuma ini menceritakan aja bahwa sampai kenal sama yang namanya narkoba tuh pernah gue. Sebenarnya apa ya? Bukan hal yang gue bolehkan, enggak, jangan sampai terjadi gitu. Karena contoh halnya ya, berurusan sama hukum itu ribet, berat, dan pasti nggak enak banget. Contohnya jadi sesuatu hal yang memang sudah ada dasar hukumnya dan tidak diperbolehkan, lebih baik hindari. Lebih baik hindari, karena kalau udah kena itu repot. Iya. Jadi waktu itu gue ya mungkin gue udah sering kali ya pergi-pergi malam, akhirnya di-trace kali sama polisi kali ya. Iya, dan memang itu kita juga lagi
ngumpul kan. Lagi ngumpul akhirnya Jadinya di rumah gua tuh. kayak Ngumpul. banyak komunikasi yang menyebar mungkin gitu kan. Iya, ya tapi itu juga tuh yang namanya juga gue dulu. Ya ayo party ini nih. Lu bawa barang ini nggak? Oh dulu kan suka gitu-gitu Ya, kan. tapi intinya janganlah ya. Janganlah. Tapi intinya kita mau cerita ini, tapi ada satu kejadian lucu pada gue ditangkap si Irwan lagi pakai datang ke rumah gue lu pagi-pagi. Jadi lucu deh. Jadi waktu itu Gue lagi syuting. iya dia sih enggak ya. Sebenarnya gue habis pergi-pergi sama teman gue nyampe ke rumah gue. Emang di rumah gue tuh tempat ngumpul dulu. Iya. Orang gue aja kadang mau tidur di kamar gue aja udah diisi sama orang lain saking rumah gue bebasnya. Jadi gue kadang gue syuting aja di rumah gue banyak orang dulu karena rumah bujangan lah. Terus Dia kadang-kadang nggak tahu loh siapa yang ke rumah dia. iya gue nggak tahu yang ke rumah gue itu siapa. Temen gue buat temen lah, temennya si inilah, bilang saudaranya ini. Gue kadang banyak sering, Vi, ini siapa sih? Ini Gue siapa nggak sih? tahu, gue baru Gue nggak kenal tahu tadi. lah yang punya rumah nggak tahu. Sering banget itu saking gue bebasnya. Jadi gue dulu pernah gue udah rame di rumah gue tuh. Kita habis ada di satu tempat di Kemang, habis dari Kemang ke rumah temen gue. Nah nyampe rumah gue tuh jam 4 subuh tuh di rumah gue. Jam 4 subuh di rumah gue kumpul sama teman-teman. Dan gue tuh harusnya jam 7 pagi udah berangkat ke salah satu stasiun TV karena gue live. Terus habis gitu emang ada musik kenceng tiba-tiba saking bebasnya rumah gue. Tiba-tiba ada yang dateng kan. Selamat malam mas. Oh iya malam ayo gabung bro. Gabung bro. Malam mas. Ini bisa iya bro, ayo bro mau ini nggak minum bro. Ya masih gue belum sadar tuh itu siapa tuh. Mas ini mas, ya ada lagi temennya saat lagi nyamperin kan ada orang. Mas malam mas, ini bisa bicara mas. Iya bro, asik dulu bro, kita asik aja. Satu lagi nyamperin tuh orangnya. Mas ngasih screen saver BNN. Wah, BNN masuk ke rumah gua. Gua kecilin tuh musik itu. udah akhirnya rame tiba-tiba jam. Terus lu mau masuk ya? Nah udah ini kan udahlah di rumah gua udah selesai digeledah ya lah. udah ya, selesai maksudnya. digeledah. Ini masuk dia. Bini gue yang masuk duluan. Vi gue lapar, Vi. Gitu kan. Pagi-pagi ada yang datang ya. Datang kucuk-kucuk. Lapar nih. Ayo duduk kamu. Oh iya pak. Jadi Gue dibawa rasanya dia. pengen kencing. Gue langsung. Dibawa dia. Papa boleh ke WC pak, mau kencing pak, sumpah. Bilang gitu. Iya. Habis gitu udah deh gua dari situ tapi kapok gua udah. Maksudnya Tapi itu pelajaran hidup, Vi. Itu pelajaran. Ya Nah, kan? itu Kalau nggak pun- kayak gitu kita nggak berhenti mungkin. bener. Nah itu pun sebenarnya gini. Gua tuh bukannya gua membela diri. Gua pun sebenarnya dapat kayak gitu tuh suka kenalan dari ini cobain ini deh misalnya ini buat vitamin lu nih kuat nih lu cobain ini deh ini bisa bikin lu happy. Sebenarnya di kepala gue ini bukan belum gue masih denial ini bukan narkoba nih gitu misalnya kan ini gue dikasih temen gue buat stamina buat ini. Nah udah deh apapun itu kalau ada rasa-rasanya udah ngefly gitu memang itu ada sesuatu hal yang memang lu harus antisipasi. Jauhilah beneran karena sekarang apalagi ya narkoba itu kan sekarang bentuknya udah banyak ya ada permen lah berupa apalah rokok elektrik lah berupa apalah Liquid liquid lah nanti lu lu pas nggak ada malah ya. nggak ada ntar lu pas dites urin lu nggak bisa nyangkal gitu maksudnya makanya juga harus hati-hati juga sama pergaulan tapi ya gue juga pikir waktu nah ini juga ini sedikit yang mau gue sharing lah waktu itu gue ngerasa saat itu kan punya uang sendiri udah ini tapi kalau Allah mau tarik semuanya tuh udah lu bayangin aja pas gue ditangkap itu kontrak gue semua di freeze iklan itu apalagi terutama iklan kalau ketahuan gue makai narkoba itu harus membalikan 2 kali lipat. Cuman masalahnya waktu itu karena memang gue nggak tahu yang dikasih ke gue memang kebetulan tidak ada di undang-undang belum disahkan gitu jadi itu blessingnya gue akhirnya memang itu bagian dari katinon apalah tapi Susunannya ya. memang belum terdaftar di undang-undang mungkin kita. Tuhan masih sayang sama gue belum ada itu di undang-undang Allah masih sayang sama gue akhirnya ya udahlah gue dibebaskan Tapi mulai dari lo itu dapat masuk undang-undang ya. nah tapi setelah itu baru masuk undang-undang baru masuk undang-undang lah dari situ. Nah cuman intinya kalau waktu itu gue sempat juga kan akhirnya gue di mendekap itu 3 bulan. Nah 3 bulan itu bener-bener kayak yang gue biasanya aktif, gue punya uang semuanya di freeze lah. Sampai waktu itu gue di freeze loh, rekening di freeze, dicek apakah gue masuk dalam pengedar atau enggak, bener-bener sampai segitunya. Di freeze terus rasanya tuh nggak enak banget. Gue sempet disekap dibawa 3 hari. 3 itu hari. rasanya udah ya Allah nggak enak banget 3 hari jadi lah orang yang nggak bebas gitu loh. Gua 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Akhirnya sampai gue pikir waktu itu apa kalau gua keluar dari
masalah ini gitu, maksudnya kembali ke masyarakat, apa masyarakat mau percaya lagi sama gua, terus apa kontrak gua habis atau gimana. Tapi akhirnya gue tobat, maksudnya tobat tuh gue minta ampun, akhirnya seminggu habis gua keluar dari kasus BNN itu kontraknya balik semua, tapi dengan semuanya dengan satu syarat kalau sampai terjangkit lagi kelar. Nah, jadi gue dikasih satu kesempatan lah untuk bisa orang masih percaya. Nah, tapi di balik itu semua ternyata yang tidak bisa kita beli adalah kepercayaan. Ya. Jadi saat kita udah dikasih kepercayaan sama orang, apapun bentuknya ya, itu harus kita jaga. Ternyata beneran loh, orang itu bisa aja kita seorang Raffi Ahmad, kita seorang pejabat, kita seorang orang yang hebat. Tapi kalau ada track record kita pernah menyalahgunakan kepercayaan, itu benar-benar kita nggak bisa berbuat apa. Sehebat-hebatnya kita ya. Sehebat-hebatnya kita, kalau udah nggak dikasih kepercayaan itu sama aja nol. Betul. Ya tapi itu juga balik lagi sih, nasihat-nasihat orang tua itu penting sih. Jadi lo pernah nggak orang tua lo ada yang nasihatin lo tuh maksudnya iya gimana gitu? Lu percaya nggak? Jadi setiap kali dulu ya gue sama nyokap gue deh, kalau bokap gue udah meninggal, nyokap gue selalu bilang pokoknya jangan bandel ya. Kalau bandel kenapa-napa, mamah orang yang pertama nangis dan gini. Karena gue dulu masih muda, wah bodoh amat orang pertama nangis gimana, orang gue yang kena masalah masa lu nangis gitu ibaratnya, karena kita masih muda. Tapi beneran saat gue masuk ke BNN itu, mak gue tuh nangis terus tiap hari. Di media juga nangis sampai mukanya bengkak. Jadi kita harus tahu tuh selama kita masih punya orang tua tuh nasihat-nasihatnya tuh didengar. Apalagi pas kita punya anak nanti, itu baru tahu dan baru ngerasain bahwasanya oh ternyata sesayang ini ya kita sama anak, makanya orang tua kita tuh ngeprotek itu segitunya. Bener. Jadi gitu. Saat kita melakukan hal yang amit-amit jelek nih, yang diingat pertama tuh orang tua kita deh. Betul. Karena orang tua kita tuh cuman pengen menjaga nama baik kita. Kalau misalnya kita kenapa-napa, apa ya? Yang paling malu tuh orang tua. Orang tua juga. Seenggaknya nih kalau kalian nih masih ada orang tua nih, buat orang tua tuh mungkin ya rumah, mobil, motor kayak apa itu mah nomor kesekian lah. Nothing yang paling pertama kayak anak lulus sarjana, anak sehat, bisa dibanggain. Itu yang paling dibanggain. Anak sekalinya misalnya amit-amit anak berurusan sama hukum, kena narkoba, itu pecah hati orang tua tuh pecah. Jadi itu yang paling gue sesalkan adalah waktu itu, kok gue sampai begitu ya gitu. Itu kan ngelihat ibu kita selama yang masih punya ibu lah, punya bapak kan pasti sedih banget. Apalagi sekarang pas kita punya anak. Jadi pas kita punya anak gini, terus kadang kalau gue punya Rafathar, punya Rayanza, kadang gue bisa flashback ya. Gila, ntar si Rafathar sama Rayanza mudah-mudahan umurnya pas lagi ABG-nya nggak ngelakuin hal yang kayak bapaknya nih. Yang sama kayak kita. Gimana nih kalau gitu? Itu tuh bener-bener jadi hidup itu sama Allah tuh udah ditetapkan. Kita jadi anak kecil, kita jadi anak remaja, kita sampai jadi orang dewasa, sampai kita jadi orang tua, itu siklus kehidupannya tuh memang udah pasti. Itu mah pasti. Jadi saat kita kecil mungkin kita nggak ngerti kan untuk jadi dewasa, tapi saat kita udah dewasa kita pasti mengerti saat udah jadi anak kecil dan lain-lain. Jadi kita sangat takut anak kita kenapa-napa. Iya, pokoknya kalau dulu kan kita selalu nganggap orang tua kita tuh bawel banget. Bawel banget sih bla bla bla. Tapi pas udah punya anak, ya Allah kita yang bawel, Bos. Benar. Jadi ya gitulah kurang lebih. Ya jadi ya begitulah kira-kira ya. Jadi ini cerita gua, bayangin dari masa SMP ke SMA, kuliah, sampai jadi sultan, sampai jadi punya anak, guys. Intinya sih kalian harus tetap bisa menikmati segala proses kehidupan. Segala itu pasti ada prosesnya. Dan kalian juga harus mau capek. Capek itu adalah bagian dari kehidupan. Sukses juga adalah bagian. Kegagalan pun adalah bagian dari kehidupan. Semuanya itu harus kalian jalanin. Bahagia, suka, sedih. Kalian harus bisa melewati semuanya, karena yang bisa mendewasakan kalian menjadi orang yang lebih kuat itu karena proses hitam dan putihnya kehidupan gitu. Bener gak coy? Lu udah lebih dewasa sekarang? Dewasa dikit. Sama gue juga. Tapi ya itulah, boys will be boys. Kadang-kadang yang namanya laki-laki tetap aja ya
Ya yang namanya manusia bukan Iya laki-laki. sih, Manusia tuh pasti ada jatuhnya, ada Iya. kesandungnya segala macam. Karena menurut gue juga kehidupan di dunia ini memang ya kita gimana caranya kita untuk menyelesaikan masalah. Karena Allah memberikan dari masalah ke satu, ke masalah kedua, ketiga, keempat. Nah itu tergantung kita nyelesainnya gimana tuh. Nyelesainnya dengan cara baik atau tidak baik gitu. Dan juga hati-hati juga kalau orang yang ngerasa kok gue nggak dapat masalah sih. Wah, itu masalahnya. Itu masalahnya berarti sekalinya lu dikasih masalah, lu bakalan. Selesai. Oke, Paranoid, ini adalah episode perdananya Raffi Everywhere. Jangan lupa subscribe Raffi Everywhere dan kita akan tayang setiap hari Kamis. Jadi gimana? Enak gak jadi Raffi Ahmad? Ampun bro.